Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andri Cahyadayat with student card 24110160023. I'm from TBE 1. Okay, today I would like to present my material about the conditional sentence, direct and indirect speech, and gerund. Jadi apa sih teman-teman pengertian dari conditional sentence? Conditional sentence itu adalah suatu kalimat pengandaian atau khayalan. Nah, itu berupa suatu pengandaian yang bisa saja terjadi di masa depan, tidak mungkin terjadi, ataupun yang disesali di masa lalu. Nah, biasanya tuh penggunaannya diawali dengan if, kemudian di tengah-tengah kalimat ditambahkan koma sebagai pemisah. Nah, untuk tipenya itu sendiri, ini dia tuh ada 3, teman-teman. Nah, tipe yang pertama itu dia menunjukkan suatu kondisi yang sangat mungkin terjadi di masa depan. Biasanya rumusnya itu menggunakan if plus simple present, kemudian ditambahkan will. Contohnya, if today rains, I will stay at home. Jika hari ini hujan, saya akan tetap berada di rumah. Nah, ini menunjukkan suatu kondisi yang sangat mungkin saja terjadi. Nah, untuk yang tipe kedua, dia itu menunjukkan hayalan yang bertentangan dengan fakta saat ini. Nah, itu rumusnya dia menggunakan simple past, kemudian ditambahkan would. Contoh kalimat seperti apa? If I have much money, I would buy a new house. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli rumah baru. Nah, pada kenyataannya, saya hari ini tidak punya uang. Jadi saya tidak mungkin untuk membeli uang baru. Kan seperti itu. Kemudian tuh tipe yang ketiga tuh digunakan untuk penyesalan atau kondisi di masa lalu yang sudah tidak bisa diubah di masa sekarang. Nah, dia tuh rumusnya menggunakan past perfect, would have, kemudian ditambah verb 3. Contohnya apa? If I had study harder, I would have passed the exam. Seandainya saya dulu belajar sungguh-sungguh, tentu sekarang saya akan lulus ujian seperti itu. Jadi itu suatu penyesalan di masa lalu. Nah, kemudian untuk direct dan indirect speech. Indirect speech itu apa? Direct itu adalah suatu kalimat langsung, kemudian indirect speech itu adalah kalimat yang tidak langsung. Maksudnya gimana? Itu direct speech itu adalah suatu kutipan asli atau perkataan asli dari seseorang. Kalau indirect speech itu cara kita melaporkan ucapan orang lain, cara kita mengikuti ucapan orang lain. Nah, bentuknya itu dalam bentuk pernyataan. Contohnya apa? Dia itu contohnya, dia berkata, saya suka apel. Nah, kalau misalnya kalimat itu saya dengar, kemudian saya ucapkan lagi, maka kalimatnya, laki-laki itu berkata bahwa dia menyukai apel. Jadi bahasa Inggrisnya bagaimana? Bahasa Inggrisnya, I like apple. Kemudian saya bilang, he said that he like apple. Seperti itu. Untuk bentuk pertanyaan juga sama seperti itu. Misalnya ada yang dia ngomong, nanya ke saya, are you sick? Are you sick? Nah, itu bentuk direct speech, perkataan langsung. Kemudian saya dengar dan saya jawab. Saya bilang, she asked me if I was sick. Dia berkata bahwa saya sakit, seperti itu. Kemudian untuk model komen atau perintah dan request itu perubahannya sederhana karena hanya menggunakan pola verb one saja. Dan untuk perintah positif dan untuk negatif dia menggunakan not to plus verb one. Jadi untuk contohnya bagaimana? Misalnya ada seorang guru berkata, the teacher said, open your book. Nah, kemudian setelah saya mendengar seperti itu, saya berkata, the teacher told us to open our book. Nah, contohnya lagi, kalau permintaan. Misalnya dia ada cewek berkata, please don't go. Saya dengar seperti itu. Kemudian saya bilang, she asked me not to go. Seperti itu. Nah, untuk gerund, pengertiannya itu apa? Gerund itu adalah suatu kata kerja yang dijadikan kata benda. Jadi bahasanya itu kata kerja yang dibendakan, seperti itu. Nah, biasanya di akhirannya itu ditambahkan ing. Sebagai contoh kayak study jadi studying, swim jadi swimming, read jadi reading, seperti itu. Nah, posisinya gerund itu bisa berupa subjek di awal atau sebagai objek yang mengikuti kata kerja tertentu. Jadi, kalau misalnya dia sebagai subjek di awal, contohnya ada kata swim. Swimming is my favorite sport.
kegiatan berenang adalah olahraga favorit saya seperti itu. Kemudian untuk gerund sebagai objek, contohnya itu adalah read, maka menjadi reading. I enjoy reading. Nah, karena sebagai objek makanya diletaknya di akhir. I enjoy reading seperti itu. Saya menikmati kegiatan membaca seperti itu artinya. Nah, bisa juga gerund ini setelah preposition. Nah, preposition contohnya apa? Ada kayak before, on, in, at seperti itu. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Gerund sebagai setelah preposisi itu. Contohnya adalah before studying, let's pray together. Sebelum belajar, mari berdoa bersama seperti itu. Nah, jadi sekian mungkin dari saya. Apabila ada kurang ataupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran maupun kritik, saya sangat terbuka sekali. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.